Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa supaya kita diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Selesai. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang algoritma. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu kompetensi dasar pada materi kita kali ini. Kompetensi dasar yang pertama yaitu memahami program visual dari demo dan tutorial. Yang kedua, meniru sebuah program sederhana di lingkungan visual. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat menerapkan sikap religi, jujur, mandiri, dan kreatif. Yang kedua, menelaah pengertian algoritma. Ketiga, menganalisis karakteristik suatu algoritma. Yang keempat, menganalisis kriteria dan ciri algoritma. Yang kelima, merancang contoh algoritma program visual dari demo dan tutorial. Nah, bagi yang belum mempunyai LKPD atau lembar kerja peserta didik, silakan download dengan men-scan QR code yang ada di depan layar ini. Nah, ini akan kita gunakan nanti. Nah, pada materi ini kita memiliki beberapa pokok materi. Yang pertama, menelaah pengertian algoritma. Yang kedua, menganalisis karakteristik, kriteria, ciri, dan penerapan algoritma. Yang ketiga, menganalisis penerapan tahapan pembuatan algoritma. Yang keempat, merancang tahapan algoritma dari demo dan tutorial. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materi kita. Nah, apa sih yang dimaksud dengan algoritma? Nah, algoritma merupakan urutan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Nah, jadi ketika kita memiliki suatu masalah, nanti kita urutkan, kita buat langkah-langkah dalam penyelesaian masalahnya. Nah, manfaat dari mempelajari algoritma ini, nah misalnya kalian bercita-cita menjadi seorang developer aplikasi ataupun developer game. Nah, algoritma ini dapat membantu kalian dalam proses pembuatannya. Nah, kemudian algoritma digunakan memecahkan program atau permasalahan yang rumit. Nah, kemudian algoritma membantu menjabarkan permasalahan rumit menjadi permasalahan yang lebih sederhana. Nah, sejarah dari algoritma itu sendiri ditemukan oleh Bapak Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Nah, beliau lahir sekitar tahun 780 Masehi. Beliau merupakan orang pertama yang menjelaskan kegunaan dari angka-angka. Nah, termasuk juga angka 0. Sehingga kemudian dikembangkan menjadi urutan yang logis untuk memecahkan masalah. Nah, karakteristik algoritma yang pertama itu berurut. Nah, jadi penyelesaian masalah dari suatu algoritma, ya, pemecahan dari suatu masalah itu berurut dan harus diproses secara satu persatu. Kemudian akurat, berarti algoritma itu harus tepat dalam pendekatan terhadap masalah tersebut. Kemudian dipesan, nah algoritma yang dibuat harus dalam urutan yang tepat sehingga masuk akal. Yang ketiga, terbatas. Nah, algoritma itu harus memiliki tujuan tertentu. Kemudian konkret. Nah, setiap algoritma harus menawarkan hasil berdasarkan fungsi yang telah dipenuhi. Yang terakhir, didefinisikan, di mana algoritma tidak boleh memiliki dua makna atau dua arti, ataupun bisa juga lebih. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian kita lanjut ciri dari algoritma. Nah, algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Nah, ketika suatu algoritma dimulai, nah maka dia harus berhenti ketika masalah tersebut telah dipecahkan. Nah, kemudian setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak berarti dua. Nah, arti dua berarti memiliki arti yang ganda. Yang ketiga, algoritma harus efektif. Nah, setiap langkah yang digunakan harus sesederhana mungkin dengan waktu yang tersedia dalam penyelesaian masalah tersebut.
Nah, dalam penerapan algoritma ini ada 3. Nah, yang pertama adalah algoritma sekuensial. Nah, di mana algoritma ini langkah-langkahnya urut dari awal hingga akhir. Nah, contoh penerapannya ketika kita ingin membuat teh. Langkah-langkah penyelesaian algoritmanya, yang pertama mulai, yang kedua ambil gelas, ketiga masukkan gula sesuai takaran, keempat masukkan teh, 5 seduh dengan air hangat, kemudian keenam selesai. Nah, jadi urutannya itu berurut atau sistematis dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, kemudian ada lagi algoritma perulangan atau looping algorithm. Nah, di mana algoritma ini menjalankan beberapa langkah tertentu secara berulang atau looping. Nah, contoh perulangannya atau contoh algoritma perulangan bisa kita lihat dari aktivitas kita dalam mengepel lantai. Nah, jadi pada saat kita mengepel lantai, itu yang pertama mulai, kemudian ambil alat pel, cuci kain pel, peras kain pel, pel lantai secara urut. Nah, kemudian apabila kain pel kotor, ulangi tahap 3 sampai 6 berulang-ulang. Nomor 7, lantai telah bersih. Nah, jadi algoritma perulangannya terjadi di langkah nomor 6. Ya, apabila kain pel kotor, ulangi tahap 3 sampai 6 berulang-ulang. Nah, jadi pada algoritma ini terjadi perulangan aktivitas sampai pemecahan masalah. Sampai masalah tersebut terpecahkan. Nah, masalahnya apa? Lantainya kotor. Maka kalau misalnya lantainya sudah bersih, maka algoritmanya akan berhenti. Nah, kemudian yang ketiga, algoritma percabangan atau bersyarat. Disebut dengan conditional algorithm. Nah, di mana algoritma ini menjalankan langkah-langkah selanjutnya apabila langkah sebelumnya itu telah terpenuhi syaratnya. Nah, contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ketika kita memasak nasi. Yang pertama mulai, kedua ambil beras, ketiga cuci beras, keempat masukkan beras ke dalam magicom, 5 tunggu sampai beras masak, yang keenam jika beras telah masak, magicom akan mati. Kemudian nomor 7 selesai. Nah, jadi algoritma percabangannya terjadi di nomor 5. Jadi ketika beras belum masak, maka magicom akan tetap hidup. Nah, ketika beras tersebut sudah masak, maka otomatis magicom tersebut akan mati. Nah, itu dia contoh-contoh dari penerapan algoritma. Nah, jadi dalam penerapannya algoritma ada 3. Yang pertama algoritma sekuensial, yang kedua algoritma perulangan, yang ketiga adalah algoritma percabangan. Nah, setelah kita mengenal tentang algoritma, sekarang Bapak ingin mengetahui sampai di mana pengetahuan kalian terhadap algoritma yang telah Bapak jelaskan tadi. Nah, silakan kalian analisa permasalahan yang ada di depan. Nah, pada baris 1 itu ada algoritma, ya. Coba kalian perhatikan, kalian lihat kira-kira algoritma tersebut sudah benar atau belum. Kalau belum, tuliskan alasannya. Kenapa algoritma tersebut belum sesuai dengan langkah-langkah pembuatan algoritma yang baik dan benar. Nah, kalau misalnya sudah, tuliskan juga alasannya kenapa sudah benar. Nah, kalau belum, silakan kalian lakukan perbaikan pada kolom perbaikan algoritmanya, ya. Nah, mungkin itu saja dari Bapak untuk pertemuan kita hari ini. Sampai berjumpa pada pertemuan tatap muka. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.